Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian 1. Awal pertemuan. Suara dari hutan. Di kaki Bukit Harapan, sebuah desa tua berdiri tenang, terisolasi dari hiruk-pikuk dunia modern. Desa itu dikelilingi oleh hutan lebat yang selalu dijaga oleh mitos. Jangan pernah masuk terlalu jauh ke hutan, karena kau tak akan kembali dengan utuh. Begitu kata orang-orang tua. Jaka, pemuda miskin, berusia 17 tahun, sudah kehilangan ayahnya sejak kecil. Ibunya hanya seorang penenun tikar yang pendiam dan lemah. Setiap pagi, Jaka bangun sebelum ayam berkokok, memanggul kapak tua warisan ayahnya, dan menyusuri tepi hutan untuk mencari kayu bakar. Kadang, ia membawa pulang satu ikat, kadang tidak sama sekali. Perutnya sering keroncongan. Tapi, lebih lapar lagi adalah impian dalam dadanya. Keluar dari kemiskinan yang mencengkeram hidupnya sejak lahir. Suatu sore yang kelabu, langit menggantung rendah dengan awan hitam. Jaka masuk lebih dalam ke hutan dari biasanya, karena tepi hutan sudah habis ditebangi para penebang desa. Langkahnya pelan, menyibak ilalang yang menjulang setinggi dada. Ia tak sadar bahwa ia telah menembus batas larangan. Zona gelap hutan yang katanya dihuni roh penjaga. Tiba-tiba, suara lirih yang asing menyelusup ke telinganya. Au, au, seperti rintihan. Tapi bukan suara manusia. Jaka menggenggam kapaknya kuat-kuat. Suaranya datang dari balik rimbunan semak yang bergerak pelan. Dengan hati-hati, ia mendekat. Di balik semak itu, matanya terpaku. Seekor anak macan terbaring lemah. Tubuhnya penuh luka, satu kaki terperangkap dalam jerat logam berkarat. Matanya bening, penuh rasa sakit, tapi juga ketakutan. Jaka terpaku. Semua kisah tentang keganasan macan hutan bergema di kepalanya. Tapi entah mengapa, ada sesuatu dalam tatapan anak macan itu yang membuat hatinya goyah. Ia menunduk perlahan, meletakkan kapaknya, dan berkata lirih, "Tenang, aku tak akan menyakitimu." Dengan penuh kehati-hatian, Jaka melepaskan jerat dari kaki anak macan itu. Binatang itu meringis, tapi tak menggigit. Setelah bebas, ia mencoba berdiri, namun terjatuh lemah. Jaka tahu, kalau dibiarkan di situ, macan kecil itu akan mati dimakan hutan atau pemburu. Ia menggendongnya. Sepanjang perjalanan pulang, hujan turun deras. Macan kecil itu menggigil dalam gendongan Jaka, tapi matanya terus menatap wajah sang pemuda, seolah sedang menghafal wajah penyelamatnya. Jaka membungkus tubuh macan itu dengan jaket lusuhnya dan membawanya ke gubuk kayu di pinggir desa. Selama beberapa hari, Jaka menyembunyikan macan itu di lumbung kosong di belakang rumah. Ia membersihkan lukanya dengan air garam, memberi makan sisa nasi basi, dan memberinya nama Giring, karena ekornya selalu melingkar seperti pecut. Semakin hari, hubungan mereka berubah jadi persahabatan yang ganjil. Giring mulai sehat, mulai berjalan, lalu berlari kecil. Ia bahkan tidur di kaki Jaka setiap malam. Mereka bermain bersama saat malam tiba, jauh dari pandangan mata tetangga. Hanya Jaka dan Giring, dua makhluk yang tak dimiliki siapapun, dua makhluk yang sama-sama yatim dan sama-sama kesepian. Namun, sesuatu berubah ketika malam bulan purnama tiba. Giring duduk di tepi jendela, matanya menatap hutan lebat di kejauhan. Ia menderam pelan, tidak seperti biasa. Jaka menyentuh lehernya dan tiba-tiba tubuh Giring menegang. Esok harinya saat Jaka bangun, Giring menghilang. Jaka panik mencarinya ke seluruh penjuru desa. Ia bahkan masuk ke hutan tempat mereka pertama bertemu. Tapi tak ada jejak. Yang tersisa hanyalah bekas kaki di tanah basah menuju jauh ke dalam hutan yang dilarang. Namun malamnya, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Saat Jaka tertidur karena kelelahan, ia mendengar suara dari luar gubuk. Suara lembut, berat, dan bukan suara manusia. "Ikuti aku saat kau siap." Jaka terbangun dan mendapati bekas cakar di depan pintu rumahnya.
4 garis dalam mengarah ke hutan, dan sejak malam itu hidup Jaka tak akan pernah sama lagi. Bagian 2. Penyingkapan. Rahasia di balik cakar. Jaka tidak bisa tidur sejak malam itu. Setiap kali matanya terpejam, bayangan suara berat yang memanggilnya kembali menggema di telinganya. Ikuti aku saat kau siap. Bekas cakar di depan rumahnya tak hilang, meski hujan turun semalaman. Bahkan tanah di sekitarnya seperti mengeras, seolah sengaja menyimpan jejak itu. Jaka yakin itu bukan sembarang binatang. Itu adalah Giring. 3 hari berlalu, Jaka tak berhenti memikirkan sahabatnya yang hilang. Hingga akhirnya, saat fajar mulai merekah, Jaka memutuskan untuk mengikuti arah bekas cakar itu. Ia membawa bekal seadanya. Sebungkus nasi basi, botol air bambu, dan kapak tua peninggalan ayahnya. Langkah Jaka membawanya masuk jauh ke dalam hutan. Lebih dalam dari tempat manapun yang pernah ia datangi. Pohon-pohon tinggi merunduk seperti menyambutnya. Suara serangga perlahan mereda. Udara makin dingin. Hening, waktu seakan melambat. Setelah berjalan hampir seharian, ia tiba di sebuah celah batu besar. Di hadapannya mengalir air terjun yang tak pernah ia dengar keberadaannya dari siapapun di desa. Tapi yang paling mengherankan adalah cahaya aneh yang berkilau dari balik air terjun itu. Tanpa pikir panjang, Jaka menerobos air terjun dan menemukan gua raksasa tersembunyi. Di dalamnya, dinding gua bersinar lembut seperti rembulan. Di langit-langit, gua tergantung batu kristal yang memancarkan cahaya putih keperakan. Udara hangat dan harum. Di tengah gua berdiri seekor macan dewasa berwarna perak dengan mata kuning bercahaya. Ia berdiri tegak, menunggu. Itu Giring. Tapi Giring telah berubah. Ia bukan lagi seekor macan biasa. Posturnya gagah, auranya agung. Tubuhnya bersinar dalam cahaya, dan untuk pertama kalinya ia berbicara. Kau telah membuktikan hatimu tulus, Jaka. Tak semua manusia sanggup merawat makhluk seperti aku tanpa rasa takut dan niat jahat. Kau layak mengetahui warisan leluhur yang selama ini disembunyikan dari dunia. Jaka gemetar, tapi ia tidak lari. Dulu, jauh sebelum desa kalian berdiri, hutan ini adalah bagian dari sebuah kerajaan kuno bernama Mantana. Kerajaan itu makmur karena satu alasan: mereka bersahabat dengan alam, bukan menaklukkannya. Tapi saat keserakahan tumbuh, raja terakhir memerintahkan pasukan untuk menggali emas dari perut bumi. Gunung runtuh, sungai mengering, dan roh penjaga hutan murka. Maka, para tetua menyegel kekayaan itu dalam gua ini hanya bisa dibuka oleh manusia berhati tulus. Macan itu berjalan menuju tembok gua, lalu mencakar dindingnya sekali. Retakan cahaya muncul. Dari dalam retakan itu, terbuka pintu batu yang mengarah ke lorong rahasia. Jaka mengikutinya perlahan, langkah kakinya menggema di antara keheningan. Di ujung lorong, ia melihatnya. Emas, permata, kendi-kendi kuno, senjata pusaka. Semua tertata rapi dalam cahaya kristal. Tapi bukan kekayaan itu yang membuat Jaka berlutut, melainkan lukisan batu besar di dinding gua. Gambar seorang pemuda memeluk seekor macan. Di bawahnya tertulis dalam aksara kuno, "Saat manusia berhati bersih dan penjaga hutan bersatu, dunia akan diberkati kembali dengan cahaya kebenaran." Giring menatap Jaka. "Gunakan ini bukan untuk dirimu sendiri, tapi untuk membangkitkan tanah yang mati. Maka kau akan menjadi manusia pertama yang tak hanya kaya, tapi juga dikenang selamanya." Jaka mengangguk. Air matanya jatuh. Ia tahu ini bukan sekadar kekayaan. Ini adalah takdir. Namun sebelum ia kembali, Giring memperingatkan. "Tapi hati-hati, Jaka. Kebaikan akan mengundang kedengkian. Emas tak hanya menyilaukan mata, tapi juga menyilaukan hati manusia yang tamak." Dan malam itu, Jaka kembali ke desanya. Tapi kali ini, ia bukan lagi pemuda miskin biasa.
Ia membawa sesuatu yang lebih berbahaya dari emas, kepercayaan dari hutan. Bagian 3. Pengkhianatan. Macan yang gugur, manusia yang lupa. Sejak kembalinya Jaka dari hutan, desa kecil di kaki Bukit Harapan berubah drastis. Tanah yang dahulu kering, kini ditanami padi. Sekolah berdiri di atas tanah lapang yang dulu hanya penuh batu. Rumah-rumah bambu disulap menjadi bangunan berdinding papan kuat. Air bersih mengalir dari saluran yang Jaka bangun bersama warga. Dan anak-anak desa kini memiliki sepatu serta buku. Jaka tak pernah mengaku dari mana ia mendapat emas dan kekayaan. Ia hanya bilang, hutan memberiku kesempatan, bukan kekayaan. Tapi tak semua orang percaya. Terutama Karsa, kepala desa yang selama ini merasa dirinya lah penguasa tunggal desa itu. Karsa memperhatikan dengan mata penuh benci saat warganya mulai memuja Jaka. Ia tahu pemuda itu pasti menemukan sesuatu di hutan. Dan malam demi malam, Karsa duduk di rumahnya, menatap peta tua desa dan mencari cara untuk mendapatkan apa yang disembunyikan Jaka. Di sisi lain, Jaka mulai menyadari pertanda buruk. Giring yang sesekali menampakkan diri di tepi hutan semakin jarang muncul. Burung-burung di atas bukit terbang menjauh. Pohon beringin tua yang dulu teduh mulai menghitam, seolah hutan tahu bahwa bahaya sedang datang, bukan dari luar, tapi dari dalam desa itu sendiri. Suatu malam, saat bulan gelap menggantung di langit, suara tembakan membelah kesunyian. Disusul teriakan. Jaka terbangun. Ia berlari keluar rumah, dan dari kejauhan ia melihat api menyala di batas hutan. Asap mengepul, binatang-binatang melarikan diri dari nyala kobaran. Dan di antara kerumunan warga yang panik, tampak Karsa memegang senapan panjang. "Aku lihat macan itu tadi," teriaknya. Binatang itu pasti penjaga harta Jaka. Ia bukan makhluk biasa. Ia bisa bicara. Dia menyembunyikan sesuatu. Jaka membeku. Itu berarti rahasianya sudah terbongkar. Hari berikutnya, para pemburu dari luar desa berdatangan. Diundang oleh Karsa dengan iming-iming emas dan kekuasaan. Mereka menyisir hutan, memasang jebakan, dan menebangi pohon tanpa ampun. Desa mulai kembali ke dalam jerat keserakahan yang dahulu menghancurkan kerajaan Mantana. Jaka tak tinggal diam. Ia menemui Karsa dan mencoba memperingatkannya. "Kau sedang membangunkan kekuatan yang lebih tua dari kita semua. Hutan ini akan melawan." Tapi Karsa tertawa. "Kalau kau tak mau beritahu di mana emas lainnya, kami akan cari sendiri." Dan mulai dari memburu si macan itu. 3 hari kemudian, hujan deras mengguyur hutan. Jaka mendengar kabar dari seorang anak kecil bahwa para pemburu telah melihat Giring di lembah akar tua. Tanpa pikir panjang, Jaka berlari ke sana, sendirian. Ia tiba tepat saat peluru dilepaskan. Giring jatuh, darah membasahi tanah. Jeritan macan itu bukan hanya jeritan binatang, tapi jeritan sahabat, penjaga, dan peringatan terakhir. Jaka memeluk tubuh Giring yang mulai dingin. Matanya tak lagi bersinar, tapi tetap memandang Jaka, tenang, seolah tahu ini memang waktunya. Langit bergemuruh, tanah bergetar, dan dari dalam hutan, suara gaib menggema. Kesepakatan telah dilanggar, penjaga telah gugur, alam akan menuntut. Keesokan paginya, kabut tebal menyelimuti desa. Akar-akar pohon menjalar ke rumah-rumah, sungai meluap, gemuruh terdengar dari perut bumi. Banyak warga melarikan diri. Rumah Karsa hancur tersapu banjir bandang yang muncul, entah dari mana. Desa lumpuh, Jaka menghilang. Hingga kini, tak ada yang tahu kemana Jaka pergi. Tapi, setiap malam bulan purnama, warga baru yang tinggal di sekitar hutan mengaku mendengar 2 suara. Langkah kaki manusia dan deram pelan seekor macan. Sebagian bilang, Jaka menjadi penjaga hutan berikutnya, menggantikan Giring. Sebagian lain percaya, hutan menelan keduanya, menyatukan manusia dan binatang dalam ikatan yang tak bisa dipisahkan. Yang pasti, kisah mereka tertulis di batu-batu hutan
bagi siapapun yang cukup tulus untuk membacanya. Dan Hutan tidak pernah lupa. Tamat, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.